yang demikian, saudara-saudara? Tidak. Kita tidak ingin menjadi satu bangsa yang demikian. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti setiap hari digembleng oleh keadaan. Digembleng, hampir hancur, bangun kembali. Digembleng, hampir hancur, bangun kembali. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa otot kawat balung besi. Mr. Soekarno atau Bung Karno sang proklamator adalah tokoh yang selalu menarik untuk dibicarakan. Bung Karno bukan hanya milik Indonesia tetapi juga dunia. Kiprah dan gagasannya dikenang dengan penuh kekaguman dan masih sangat relevan dengan dinamika dunia saat ini. Bung Karno yang pikirannya melampau jauh ke depan sering dituding megalomania karena tak banyak orang di sekelilingnya yang bisa memahami gagasan-gagasan besarnya saat itu. Di channel Jenius Bangsa episode ini, kita secara khusus akan membahas pikiran-pikiran jenius Bung Karno dan sosoknya yang enigmatis. Enigmatis karena pada faktanya banyak informasi yang menjelaskan bahwa sosok Bung Karno belajar tentang spiritualitas atau spiritualisme. Pengetahuannya pun banyak yang non-akademik, yang memang kita kategorikan sebagai pengetahuan metarasional. Orasi Bung Karno selalu menghipnotis, membakar semangat, dan menggelorkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Tak hanya terpikat pada gayanya yang berapi-api dan suaranya yang menggelegar, para pendengarnya juga terbius oleh gagasan-gagasan yang disampaikannya dalam orasi tersebut. Apa sebab sekarang Sang Triwarna bisa berkibar di sini? Hak lain tak bukannya oleh karena rakyat Indonesia yang 70 million ini berjuang mati-matian. Begitu juga dengan buku-buku yang dituliskan Bung Karno, yang berhasil membawa pembacanya menyetujui gagasan-gagasannya dan mengikuti ajakan untuk menjadi bagian dari gagasan itu. Salah satu buku yang dianggap mahakarya Bung Karno adalah Di Bawah Bendera Revolusi. Bung Karno tak hanya gagah di podium dan membakar semangat pendengarnya, ia juga fasih berbicara dalam banyak bahasa untuk menyampaikan pikiran-pikiran jeniusnya. Ia tercatat setidaknya menguasai banyak bahasa selain bahasa Indonesia, antara lain bahasa Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Arab, Jepang, Bali, Jawa, dan Sunda. Wie viele Sprachen, Herr Präsident, sprechen Sie eigentlich? Nur eine Sprache gut, nur eine. Und das ist Indonesisch. Die haben Sie beinahe erfunden. Aber ich spreche Indonesisch, Javanese, Sundanese, Holländisch, Deutsch, Französisch, Englisch. Bung Karno yang anti neokolonialisme dan imperialisme atau Nikolin percaya bahwa kemerdekaan tidak berhenti sampai proklamasi. Bung Karno meyakini bahwa ancaman Nikolin muncul dalam beragam bentuk. Penjajahan bukan hanya bentuk fisik yang mengancam teritorial, tapi juga berupa cengkraman ekonomi, penjajahan kebudayaan, dan ragam bentuk penjajahan halus lainnya. Namun demikian, ini dianggap hiperbolik oleh orang-orang terdekatnya. Hanya Tan Malaka dan Jenderal Sudirman yang paham mengenai ini. Namun keduanya mati muda, sehingga Bung Karno sendirian dengan pandangannya ini. Kejeniusan Bung Karno yang luput diwarisi oleh generasi sekarang adalah mentalitas outward looking, yang artinya berwawasan luas dan berorientasi keluar. Bung Karno dengan gagah berani melawan PBB dengan pidatonya yang fenomenal, berjudul To Build a World Anew, atau Membangun Dunia Kembali pada Sidang Umum PBB ke-1960. Bung Karno menjabarkan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia dan menegaskan bahwa penjajahan telah usang. The Pancasila. Panca is 5, Sila is principle. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. These 5 pillars do not spring directly from either the Communist Manifesto nor the Declaration of Independence.
indeed, they are ideas and ideals which have, perhaps for centuries, been implicit amongst our people. I believe, yes, I firmly believe that the adoption of those 5 principles and the writing of them into the Charter would greatly strengthen the United Nations. I believe it would bring the United Nations into line with the recent development of the world. I believe it would make it possible for the United Nations to face the future refreshed and confident. Finally, I believe that the adoption of Pancasila as a foundation of the Charter would make the Charter more wholeheartedly acceptable to all members, both old and new. Tak hanya lantang berpidato, tapi Bung Karno juga mewujudkan visinya akan tatanan dunia baru bersama 4 negara lainnya. Ia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang bertujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika. Konferensi ini juga dimaksud untuk melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Konferensi Asia Afrika ini memiliki 29 negara peserta dan menghasilkan 10 poin penting yang disebut dengan Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung berisi tentang pernyataan mengenai dukungan bagi kerukunan dan kerjasama dunia. Tujuan Konferensi Asia Afrika atau KAA ini sangat penting untuk negara-negara Asia Afrika yang mengikutinya. Bahkan, konferensi ini akhirnya membawa kepada terbentuknya gerakan non-blok pada 1961. Bung Karno yang meyakini bahwa olahraga tak bisa dipisahkan dari politik memprakarsai terselenggaranya Games of the Emerging Forces atau GANEFO yang dianggap sebagai Olimpiade tandingan pada tahun 1963 di Jakarta. Diikuti oleh 12 negara, berdirinya GANEFO sebagai akibat keluarnya Indonesia dari keanggotaan IOC atau Komite Olimpiade Internasional. Bung Karno dianggap berusak durungnya winarah, istilah dalam bahasa Jawa untuk seseorang yang memiliki kemampuan mengetahui dan memahami segala sesuatu sebelum itu terjadi. Bung Karno bukan hanya cerdas secara intelektual, namun Bung Karno memiliki pengetahuan akan banyak hal yang dipahaminya secara mendalam. Ini sesuatu yang sulit dijelaskan dengan nalar logika semata, alias metarasional. Bung Karno adalah seorang spiritualis yang melengkapi kecerdasan intelektualnya dengan kebijaksanaan keilahian yang diraihnya dari sebuah laku yang membawanya pada pencerahan. Ia belajar dari alam, tepatnya dari orang-orang pintar di pelosok negeri yang ditemui dan diserap ilmunya. Tak heran bila kemudian tempat-tempat yang jadi tempat Bung Karno belajar tersebut menjadi tempat yang dikunjungi para pencari kemampuan serupa dengan harapan ngelap berkah atau mendapat limpahan berkat seperti Bung Karno. Tempat-tempat tersebut sekarang dikenal sebagai tujuan wisata spiritual. Ong Hokam, sejarawan ternama dari UI yang menulis buku Soekarno, Orang Kiri, Revolusi, dan G30S 1965 adalah seorang Soekarnois. Dia mengumpulkan hampir semua bacaan tentang Soekarno dalam semua bahasa, dan menurutnya, Bung Karno ini mampu membicarakan apapun secara mendalam. Secara umum, biasanya orang tahu banyak tapi tidak mendalam, atau tahu mendalam tapi tidak tahu banyak. Bung Karno ini unik, dia menyempal dari keumuman, karena dia mengetahui banyak hal secara mendalam. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia saat ini bisa dikategorikan maju dengan infrastruktur yang berkembang pesat dan capaian indikator-indikator ekonomi yang signifikan. Pembangunan untuk menggerakkan perekonomian melalui sektor industri di berbagai tingkatan dan cakupan juga telah menyerap banyak tenaga kerja. Indonesia juga semakin diperhitungkan di percaturan kerjasama regional maupun global. Oh, l'avenir de mon pays
Oui, Monsieur le Président. Brilliant. Parce que mon pays est très riche. Mon pays est situé très stratégique. Namun sayangnya, pembangunan yang masif dan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dinikmati dengan merata oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Hanya mereka di lapisan teratas dan menengah yang cukup merasakan dampak dari pertumbuhan tersebut. Sementara, lapisan masyarakat terbawah yang jumlahnya paling besar masih hidup dalam keterbatasan. Ketimpangan itu nyata dengan jurang yang semakin lebar. Dan bila ditelaah lagi, sebetulnya di balik angka-angka pertumbuhan yang tinggi itu, ada hutang luar negeri yang juga tinggi. Ada tanah-tanah rakyat yang digusur atas nama pembangunan, hutan-hutan yang rusak, dan mengakibatkan banjir bandang serta bencana ekologis lainnya. Sumber daya alam bumi pertiwi ini malah dikuras untuk keuntungan segelintir investor asing. Kita juga tak cukup berdaulat untuk bisa memiliki mata uang yang kuat dan menolak serbuan barang impor. Padahal, bukan seperti ini kemajuan yang diimpikan oleh Bung Karno sang proklamator. Visi Bung Karno adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, kesejahteraan sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi sejatinya harus dinikmati secara adil dan merata, bukan hanya milik segelintir orang. Bung Karno dengan gagasan 3 pilar Trisakti sebetulnya menjadi jawaban atas berbagai persoalan Indonesia yang sangat kompleks. Dengan berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berbudaya sesuai jati diri, kita bisa bangkit dan berdaya sebagai sebuah bangsa. Maka, menghidupkan kembali gagasan Trisakti Bung Karno dan mengimplementasikannya dalam tindakan nyata saat ini adalah sebuah urgensi. Inilah saatnya kita kembali pada Trisakti. Indonesia Raya yang jaya bukan lagi hanya jargon semata, tapi menjadi kehidupan kita yang nyata. Sukarno's Plan adalah skenario yang disiapkan untuk menghilangkan gagasan-gagasan Bung Karno agar tidak tersebar atau terwariskan. Pikiran-pikiran jenius Bung Karno yang visioner itu dianggap mengganggu dan dekatnya, sekondan dalam pemikiran dan upaya perwujudan visinya dihabisi satu demi satu dengan berbagai cara. Bung Karno diisolasi sedemikian rupa karena ia dan pemikirannya terlalu berbahaya untuk mereka yang tidak menginginkan terwujudnya dunia baru yang berkeadilan dan setara. Cerita umum yang beredar, di akhir hayatnya Bung Karno sakit-sakitan dan hidup terisolasi di Wisma Yaso. Ia dikabarkan meninggal dalam kesepian yang tragis, namun sebagai sosok tercerahkan yang waskito, merusak durunge winara, secara spiritual sesungguhnya hal tersebut menjadi tidak masuk akal. Benarkah yang diceritakan meninggal dengan tragis itu adalah Bung Karno sang proklamator? Ataukah sebetulnya ada sosok Bung Karno lain yang tidak kita ketahui? Bung Karno hingga akhir hayatnya pun tetap mempesona dengan sosoknya yang enigmatis dan menyimpan tanya. Demikian sekelumit kisah tentang Bung Karno yang dikenal dan dikagumi dunia atas pikiran-pikiran jeniusnya yang jauh melompati zamannya. Saatnya kita, bangsa Indonesia yang hidup di zaman sekarang, mengenal kembali pikiran dan visinya, meneladani keberaniannya, keteguhan dan cintanya pada tanah air dan bangsa Indonesia yang sedemikian tulus. Ikuti terus channel Jenius Bangsa, kita akan menyajikan para jenius bangsa lainnya agar kita kembali mengenal tokoh-tokoh besar yang pernah kita miliki di masa lalu. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semakin banyak yang ingat bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar.